Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mas Wahyu PCLN dimanapun berada, sahabat-sahabat Padepokan Cakra Lodaya Nusantara yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Doa saya masih tetap sama dengan yang kemarin-kemarin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan pesan dan kesan terhadap kalian semua, terutama kepada pecinta dan seluruh simpatisan Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dan juga sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, pertama saya akan mendoakan kalian semua, mudah-mudahan aktivitas hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, bahwasannya kita sebagai manusia tidak akan pernah luput, tidak akan pernah lepas dari yang namanya hilaf, salah dan dosa. Oleh sebab itu, marilah kita sering-sering beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak baca sholawat, perbaiki diri, perbaiki sholat, dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dihindari dari semua penyakit-penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, terutama penyakit hati. Ini yang paling bahaya adalah penyakit hati. Karena ketika hati ini baik, maka insya Allah seluruh jiwa dan raga kita semuanya baik. Akan tetapi ketika hati ini rusak, ketika hati ini busuk, ketika hati ini digerogoti penyakit, maka seluruh jiwa dan raga kita akan sakit. Mata akan sakit. Ketika di hati ini ada penyakit, mata kita juga akan sakit. Contohnya apa? Ketika kita melihat sanak saudara, teman, tetangga ya memiliki rezeki, bisa beli ini beli itu, kalau di hati ini ada penyakit, maka mata yang melihat kesenangan orang lain ini akan tergoncang, akan merasakan yang namanya iri. Setelah iri timbul yang namanya dengki. Nah, tapi ketika di hati ini bersih daripada sakit, ketika kita melihat kesenangan orang lain, maka dia akan bersyukur, ikut merasakan senang atas kesenangan, atas rezeki yang dilimpahkan oleh Allah kepada tetangga, teman, saudara, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Maka yang pertama, usahakan bersihkan hati. Caranya gimana? Tiap hari kita koreksi diri, tiap hari kita dirikan sholat dengan benar, tiap hari kita senantiasa zikrullah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, jangan sekali-kali kita membuka aib daripada orang lain, membuka kejelekan-kejelekan orang lain di depan umum, nah, menggibah. Karena orang yang suka menggibah, orang yang suka menceritakan aib orang lain, sama halnya mereka memakan bangkai dari saudaranya sendiri. Itu saudaraku. Jadi kita harus bersikap
dewasa, kita harus bersikap berhati-hati, bijaksana di dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada di sekitar kita. Hilangkan penyakit hati, hilangkan pikiran-pikiran negatif. Selalu kita berpikir yang husnudon. Ya. Jangan sekali-kali suudon. Wah, ini begini, ini begini, ini begitu, jangan. Ya. Terkait dengan permasalahan yang lagi viral di dunia YouTube sekarang adalah permasalahannya si Marcel dengan Gus Samsudin Jadab. Kalau bagi saya pribadi, setelah saya mempelajari terus mengikuti terus, tadi malam saya mengambil kesimpulan ya bahwa masalah di antara keduanya tersebut sama-sama berpegang kepada pendiriannya masing-masing. Ya. Si Samsudin Jadab mengklaim dirinya benar. Bahkan dia adalah korban daripada si pesulap merah. Sementara si pesulap merah ini atau Mas Marcel ya, mengklaim bahwa dirinya tidak salah. Kenapa? Kedatangan Mas Marcel ke Padepokan Nurhazat Sejati itu hanya ingin pembuktian dari apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin Jadab. Akan tetapi rencana beliau dari Jakarta datang ke Blitar tidak sesuai dengan harapan, sehingga menimbul reaksi daripada masyarakat, baik masyarakat di sekitar tempat padepokan maupun warganet, semuanya bereaksi. Dari kasus mereka berdua inilah dimanfaatkan oleh konten-konten kreator. Mereka semuanya datang berbondong-bondong ke tempatnya Gus Samsudin Jadab, bikin video di sana dengan asumsi sendiri-sendiri, sehingga warganet mulai bingung, yang benar ini siapa? Pesulap merah kah? Atau Gus Samsudin Jadab kah? Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita sikapi semuanya dengan bijaksana. Kita lihat proses hukumnya seperti apa, kita lihat faktanya ke depan itu bagaimana. Jadi sebelum ada penyelesaian daripada masalah ini, tolonglah jangan bikin gaduh. Jangan saling hujat sana, hujat sini. Terbang sana, terbang sini, ibarat lalat mencari makanan di kotoran. Semua konten YouTuber atau semua pemilik konten, pemilik channel YouTube sekarang ini lagi beramai-ramai mencari viewer, mencari penonton, mencari AdSense daripada kejadian ini. Mungkin ada 1-2 channel yang mencari titik kebenarannya, tapi kebanyakan mereka ini yang kebakaran jenggot, yang kuar-kuar, kebanyakan mereka itu hanyalah ingin mencari nafkah dari kejadian antara Mas Marcel dengan Gus Samsudin Jadab. Momen inilah yang sekarang digoreng, dimanfaatkan oleh YouTuber untuk mencari uang. Gitu loh. Yang bingung siapa? Netizen. Bingung sak karepe dhewe. Ada yang membela Gus Samsudin Jadab, menghujat pembela Mas Marcel pesulap merah. Ada yang pro dengan Mas Marcel pesulap merah, menghujat Gus Samsudin Jadab. Kalau saya pribadi menilai begini, mengenai ilmu karomah, saya sebagai umat Islam, pengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan NU, saya sangat percaya dengan adanya ilmu karomah, ilmu kewalian, ilmu kesaktian. Itu saya percaya. Akan tetapi dari sekian konten penggerebekan dukun atau dari sekian pemilik channel
yang menayangkan kesaktian, sama sekali saya belum menemukan yang asli. Semuanya adalah settingan. Saya berani mempertaruhkan jiwa saya, raga saya, bahwa konten penggerebekan dukun itu semuanya settingan. Tidak ada yang real mengenai kontennya. Tapi itu tidak masalah, karena mereka punya kreatif, ditayangkan di YouTube, ditonton oke, tidak ditonton tidak masalah, karena itu hanya sebatas hiburan. Akan tetapi ketika mereka berupaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa dirinya adalah seorang yang sakti, bahwa dirinya adalah seorang wali, ini yang jadi masalah. Kenapa? Sebab waliullah sendiri itu tidak pernah berkoar-koar seperti itu, menampakkan diri bahwa dirinya memiliki karomah, memamerkan kepada halayak ramai, ingin diketahui oleh orang. Tidak seperti itu wali yang sebenarnya. Karena mereka ini adalah wali YouTube, maka dengan mudahnya mereka memperagakan ilmu-ilmu kesaktian seolah-olah itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang menjadi masalah. Masalah pengobatan. Dengan media apapun pengobatan, yang namanya pengobatan hikmah, yang tentunya intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon yang terbaik atas apa yang menimpa orang lain. Ada orang sakit datang ke kita doakan. Kalau bisa kita terapi dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari. Kemudian pakai herbal juga yang sesuai dengan penyakit yang diderita. Sah-sah saja, tidak ada masalah di sini. Yang menjadi masalah ketika ada orang berobat, digunakanlah trik-trik yang tidak sesuai syariat, seolah-olah itu adalah ilmu pengobatan yang sebenarnya. Padahal di dalam syariat Islam sendiri, cara meruqyah itu sudah ada ketentuannya. Cara pengobatan herbal pun sudah ada ketentuannya. Ada kitab-kitabnya. Oh, ini sakitnya encok pegelinu, obatnya apa? Oh, ini sakitnya asam lambung, asam urat, saraf kejepit, obatnya apa? Sudah ada di situ dalam herbalis atau ilmu herbal atau ilmu pengobatan. Apakah Mas Wahyu tidak percaya dengan adanya santet atau orang sakit yang kena santet? Saya percaya. Tapi kepercayaan saya terhadap santet ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Santet itu memang ada, yang namanya sihir itu memang ada. Yang tidak percaya, saya yang tidak percaya nih, ada orang yang kemudian mengklaim dirinya adalah seorang yang ahli pengobatan, orang yang sakti, orang yang mendapatkan karomah dari Allah, kemudian dipamer-pamerkan di dunia sosial atau sosmed. Itu yang saya tidak percaya sama sekali. Waliullah itu ada, saya katakan ada, waliullah itu ada. Akan tetapi yang ngaku-ngaku wali itu yang banyak. Padahal wali itu tidak harus diakui oleh dirinya sendiri. Orang yang boleh mengakui dirinya sebagai wali adalah wali murid. Bahaya nih kalau wali murid tidak mengakui bahwa itu anaknya, saya walinya. Ya, wali murid, wali nikah, itu yang boleh mengakui dirinya sebagai wali. Selain itu, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tuh. Jadi marilah kita berpikir secara cerdas. Saya tidak ingin membuka aibnya siapapun di sini. Saya hanya ingin mengedukasi supaya kalian belajar lebih pintar, supaya kalian tidak tertipu dengan oleh siapapun. Adapun Gus Samsuddin, insya Allah beliau ini orang baik. Orang baik dari segi tutur katanya yang lemah lembut, dari segi
perilakunya, insya Allah beliau orang baik. Apalagi latar belakangnya beliau yang seorang pengusaha, ya. Dan saya tidak setuju sekali atau sangat tidak setuju sekali kalau kalian mencemooh latar belakangnya Gus Samsudin Jadab yang seorang pedagang rongsokan. Kenapa? Seorang yang pedagang rongsokan itu pekerjaan yang mulia. Itu pekerjaan yang menurutku sangat hebat sekali. Jadi bukan pekerjaan yang sangat hina, saudaraku. Jangan kalian mencemooh, menyebarluaskan fotonya Gus Samsudin Jadab masa lalunya ketika dia bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas. Karena itu pekerjaan yang halal, pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang bagi saya tidak ada titik kehinanya sama sekali. Jadi jangan pernah memandang orang itu dari asal usulnya beliau itu seperti apa. Jangan. Tetaplah hari ini dan kedepannya. Terus jangan pernah menceritakan aib-aibnya orang lain. Oh, ini pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Jangan. Saya sangat tidak setuju sama sekali hal yang demikian itu. Sekalipun Gus Samsudin punya dosa yang macam itu, tolonglah jangan diceritakan di sosial media. Karena itu dosanya sendiri, dibawa sendiri. Pertanggungjawabannya Samsudin Jadab bukan dengan manusia tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kepada Mas Marcel, ya. Jika apa yang Anda lakukan ini benar, tulus keluar dari hati, ingin membongkar kedok-kedok dukun yang mengatasnamakan ahli hikmah, saya dukung 100%. Semoga Allah menjaga dan melindungi Mas Marcel. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk jalan bagi Mas Marcel untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengedukasi buat masyarakat. Saya setuju dengan apa yang dilakukan Mas Marcel, terus bongkar trik-trik. Dalam artian orang-orang yang merugikan masyarakat, tapi jangan dirasani cuman keluar-keluar di belakang. Ya. Saya tidak setujunya di sini. Ketika ada orang yang salah kemudian dia keluar-keluarkan di belakang, dirasan-rasani, saya tidak setuju. Kalau sikap seperti yang Mas Marcel lakukan itu sikap kesatria banget. Sikap seorang laki-laki yang gentleman seperti itu. Datangi, buktikan, datangi, buktikan, datangi, buktikan. Sebab itu ada perintah Allah. Ketika engkau melihat suatu kedoliman, maka perangilah kedoliman itu. Nah, seperti itu. Dalam artian kalau kita bisa mengangkat senjata untuk memerangi kedoliman, maka angkatlah senjatamu perangi kedoliman. Jika kamu tidak mampu mengangkat senjatamu, maka tegurlah dengan kata-kata. Bila mana engkau tidak bisa menegur dengan kata-kata, maka cukup dalam hati doakan. Maka itulah selemah-lemahnya iman. Jadi saya apresiasi banget terhadap Mas Marcel, ya, yang memiliki jiwa kesatria, jiwa pemberani. Saya salut. Yang tidak salut kepada orang-orang yang memanfaatkan momen ini. Ada yang bernaung di bawah ketiak Marcel, ada yang bernaung di bawah jengkotnya Gus Samsudin Jadab. Nah, ini yang saya tidak suka. Semuanya menebeng cari ketenaran. Semuanya menebeng cari uang di situ. Nah, inilah yang tidak saya suka. Sekali lagi saya tegaskan, tonton video ini dari awal sampai akhir biar tidak salah paham, ya. Sampai detik ini, ya, saya nyatakan saya mendukung Gus Samsudin Jadab
dalam segala bidang positifnya. Yang pertama, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, kemudian membuka sarana pengobatan gratis, dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi lingkungan sekitarnya. Itu saya sangat setuju. Tidak setujunya ketika ada pasien yang menjadi korban. Nah, tuh. Namun sejauh ini saya pribadi belum pernah ketemu dengan korban-korban yang ditipu sama Samsudin Jatap ini. Belum. Makanya saya tidak berani mengatakan bahwa Gus Samsudin Jatap ini penipu. Saya tidak berani. Sampai detik ini saya tidak akan mengatakan seperti itu. Karena saya tidak punya faktanya. Saya tidak punya saksi-saksi. Saya tidak punya bukti-bukti. Cuman saya berharap, saya berdoa semoga permasalahan ini cepat selesai dan masyarakat segera tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Tuh. Kemudian saya juga mendoakan Mas Marcel, pesulap merah, semoga apa yang menjadi keinginan Mas Marcel selama ini dalam mengungkap fakta ini semuanya akan terbuka selebar-lebarnya, sehingga upaya Mas Marcel untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tidak berhenti di abang pintu, tapi akan segera tuntas, sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut, tidak hanya menjadi wacana di dalam konten YouTube yang nggak jelas. Ya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa untuk semuanya supaya hal ini selesai dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak Mas Marcel maupun dari pihak Gus Samsudin Jatap, sama-sama tidak ada yang dirugikan. Karena ini hanyalah konten kreator yang sama-sama ingin mencari kebenaran, sama-sama ingin mencari pembuktian. Seperti itu. Demikian yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Manakala ada tutur kata saya yang kurang ataupun salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah seorang awam, ya, al-fakir, yang tidak punya ilmu apa-apa, juga tidak punya kemampuan apa-apa. Saya hanya bisa memberikan pesan dan kesan moral terhadap kalian semua. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.